Oke, pada kali ini kita akan membahas mengenai uji regresi linear sederhana dengan menggunakan program SPSS. Jadi sebelum kita menguji atau mengelola data kita dengan menggunakan SPSS, lebih baiknya nih kita mengetahui apa itu tujuan, syarat, dasar, dan lain mengenai uji regresi linear sederhana dengan program SPSS. Oke, kita bahas yang pertama. Yang pertama yaitu tujuan. Tujuan dari uji regresi linear sederhana ini yaitu analisis regresi linear sederhana digunakan untuk menguji pengaruh. Ingat ya, ini untuk menguji pengaruh satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Untuk selanjutnya yaitu syarat uji regresi linear sederhana. Yang pertama, valid dan reliable. Yang kedua, normal dan linear. Yang selanjutnya dasar pengambilan keputusan. Jadi pengambilan keputusan dalam uji regresi linear sederhana dapat mengacu pada dua hal, yaitu yang pertama, membandingkan nilai signifikansi dengan nilai probabilitas 0,05, yaitu jika nilai signifikansi lebih kecil, ingat ya, lebih kecil 0,05, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Dan sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Terus yang kedua, dasar pengambilan keputusannya yaitu membandingkan nilai T dengan nilai T tabel. Yaitu jika nilai T lebih besar, ingat lebih besar, nilai T lebih besar dari nilai T tabel, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Dan selanjutnya, jika nilai T lebih kecil dari nilai T tabel, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Oke, dari pemahaman tadi mungkin udah tergambar ya, bagaimana cara program dari program SPSS ini. Baik, untuk langkah awal kita akan menguji data kita dalam program SPSS. Yang pertama kita itu buka yaitu program SPSS ini. Maaf ya, sudah banyak percobaan tadi. Yang pertama, jadi ini jika kita sudah membuka program SPSS kita akan muncul hal seperti ini, yaitu awalan tampilan dari program SPSS yang saya gunakan yaitu SPSS versi 22. Oke, untuk mengelola sesuatu atau membuat program di SPSS tentu kita memerlukan data kan. Jadi saya sudah ada menyiapkan data di Excel yaitu seperti ini. Yang sama-sama kita lihat data dalam Excel ini cukup bervariasi ya. Jadi kebanyakan data-data yang lain juga bisa sih untuk diprogramkan dalam SPSS. Tapi saya mencontohkan dalam data Excel pada satu Excel ini yaitu kita kan mencari regresi sederhana. Jadi data ini tuh pengaruh forgiveness terhadap life satisfaction mahasiswa psikologi UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Jadi ada kelasnya, ada forgiveness, ada life, ada gratitude, oke. Mohon maaf sebentar. Oke. Ada lemon, ada kopi, ada peach, ada pembagian warna maksudnya ya. Ada pembagian warnanya, ada peach, putih, dan gradasi. Tentu ada kopi, lemon, sama lavender juga. Oke, untuk ini kan data mentahnya, jadi kita harus masukin ke program SPSS kita. Kita buka lagi tampilan SPSS kita awal ini. Yang pertama kita, ini di variable view ya, di variable view. Klik folder,
ini kan udah ada tadi tuh data kita tadi udah kita simpan dalam laptop ini. Jadi kita ambil data tadi tuh namanya datasheet UTS PSI 23. Kita open. Ini tampilan seperti ini karena saya sudah mencoba di program SPSS tadi sebelum merecordnya ya. Jadi ini kita pilih open in now window. Oke, ini data yang Excel tadi udah kita masukin ke SPSS kita. Ini data, klik data view di sebelah pojok kiri. Ini dia, ini data kita. Oke, untuk melakukan programnya karena sudah ada data kita seperti tadi kelas, keikutsertaan organisasi, forgiveness, life, gratitude, lavender, lemon, kopi, peach putih, dan gradasi. Kita pilih di bagian atas yaitu analyze, klik, oke, keluar seperti ini. Karena kita tadi sudah mengetahui bahwa kita akan mencari regresi sederhana. Jadi kita mencari regresi bukan, jadi kita mencarinya di sini yang regresi, yaitu regression. Klik, akan ada tampilan seperti ini. Kita kan dalam regresi kita membahas mengenai regresi linear atau regresi sederhana. Kita klik, oke, udah ada tampilan tabel seperti ini, kolom seperti ini. Oke, dari variabel yang di sini kita tentukan mana yang dependen, mana yang independen. Yaitu yang independennya yaitu live. Kita klik live ini, terus kita klik juga tanda panah ini. Oke, udah masuk ya yang independennya. Yang dependennya lagi yaitu gratitude. Seperti tadi juga kita klik tanda panah. Oke, udah masuk kan? Jadi variabel dari data kita itu yang dependennya yaitu gratitude, independennya yaitu live. Karena sudah di input ini kita klik OK. Oke, inilah, bentar kita perbesar layarnya ya biar lebih mempermudah. Oke, inilah hasil data dari Excel kita tadi. Dari Excel kita ini yang sudah kita program, kita masukkan, kita program di SPSS kita. Inilah hasilnya. Oke, untuk membahas lebih lanjutnya kita akan membahas mengenai regression atau hasil dari data tadi, yaitu ada variabel insert atau remove, ada model summary, ada ANOVA, dan ada coefficients. Kita akan bahas mengenai dari atas dulu ya. Bentar. Kita bahas mengenai variabel insert dulu. Oke. Baiklah, saya akan menjelaskan pada tabel yang pertama adalah output SPSS. Kemudian, tahap berikutnya adalah menjelaskan atau menginterpretasikan output yang sudah keluar ini. Nah, yang pertama adalah variabel entered remove. Jadi, pada live satisfaction, gratitude, dan enter itu adalah poin-poin yang diperlukan kita pelajari dalam uji regresi ini. Output bagian yang pertama yaitu variabel entered atau remove. Pada tabel tersebut menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan serta metode yang digunakan. Dalam hal ini, variabel yang dimasukkan adalah variabel live satisfaction sebagai variabel independen dan partisipasi sebagai variabel dependen. Dan metode yang digunakan adalah metode enter. Ini pada tabel berikut berarti menjelaskan variabel yang dipakai
Pada tabel tersebut, Oke, selanjutnya seperti yang dibahas oleh teman saya tadi mengenai variables integrate atau remove. Untuk selanjutnya saya akan membahas mengenai model summary. Jadi mari kita lihat setiap kolom pada model summary ini. Yang pertama yaitu kolom model. Jadi kolom model ini menunjukkan model regresi yang sedang dianalisis. Dalam kasus tadi itu kita hanya menggunakan satu model saja. Jadi dalam kolom model ini maka ditulis satu saja. Selanjutnya di kolom R. Jadi kolom R ini adalah koefisiensi korelasi yang menunjukkan kekuatan dan arah hubungan antara variabel dependen atau dalam data kita tadi yaitu gratitude dan variabel independen dalam data tadi yaitu life satisfaction. Jadi nilai R ini berkisar antara min 1 hingga 1. Jadi semakin mendekati 1 atau min 1 semakin kuat hubungannya. Terus untuk kan tadi semakin mendekati 1 atau min 1 jadi semakin kuat kan hubungannya. Jadi tanda antara positif negatif ini ada yang menunjukkan suatu hal. Kita mulai dari positif dulu. Jadi tanda positif menunjukkan hubungan positif. Ketika suatu variabel meningkat, variabel lain ini juga cenderung meningkat. Jadi variabel ingat jika tanda positif menunjukkan hubungan positif, ketika satu variabel ini meningkat, maka variabel lain juga cenderung meningkat. Sedangkan jika tanda negatif nih di sini, jika tanda negatif atau menunjukkan hubungan negatif, ketika satu variabel meningkat, variabel lainnya cenderung menurun. Jadi jika ada tanda negatif, tapi variabel lainnya cenderung untuk menurun. Jadi dalam tabel ini R adalah 0,311 yang menunjukkan hubungan positif yang moderat antara gratitude dan life satisfaction tadi. Next, kita lanjut pada kolom R square. Pada kolom ini koefisiensi determinasi. Jadi yang menunjukkan proporsi varians dalam variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen. Jadi nilai skor berkisar antara 0 hingga 1. Jadi semakin mendekati 1, semakin besar proporsi varians yang dijelaskan. Di dalam tabel ini kan sama-sama kita lihat nilai R skornya adalah 0,096 yang berarti sekitar 9,6% bukan? Jadi sekitaran 9,6% varians dalam gratitude. Jadi dapat dijelaskan oleh life satisfaction tadi. Next, pada kolom choose R score. Jadi pada kolom ini versi R score yang telah disesuaikan untuk jumlah variabel prediktor dalam model. Jadi memberikan gambaran yang lebih akurat lah tentang seberapa baik model tersebut akan menggeneralisasi data-data baru. Jadi di adjust R score ini. Next, ada error of the estimate. Jadi pada kolom ini ukuran rata-rata kesalahan prediksi model. Jadi semakin kecil nilainya ini nih, semakin kecil nilai ini maka semakin akurat prediksi model kita tadi. Atau bisa kita simpulkan lah dari model tabel model summary ini. Jadi tabel ini menunjukkan bahwa orang yang lebih puas dengan hidup mereka itu cenderung lebih bersyukur, bukan? Namun, kepuasan hidup hanya menjelaskan sebagian kecil dari alasan mengapa seseorang merasa bersyukur. Ada banyak faktor juga yang berperan, bukan? Jadi, model summary ini yang menunjukkan hasil dari kesyukuran orang tadi, dari hasil data kita tadi. Next, untuk ANOVA ini akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, tabel ANOVA, sum of squares. Yang pertama,
regression 50.088 menunjukkan jumlah variasi pada variabel dependen atau gratitude yang dapat dijelaskan oleh variabel independen atau life satisfaction. Yang kedua, residual 469.222.000 menunjukkan jumlah variasi yang tidak dapat dijelaskan oleh model regresi. Yang ketiga, total 519.310.000 merupakan total variasi pada variabel dependen, yaitu penjumlahan dari regression sum of squares atau residual sum of squares. Selanjutnya DF atau degrees of freedom. Yang pertama, regression 1. Ini adalah derajat kebebasan untuk prediktor atau jumlah variabel independen dalam model, yaitu life satisfaction. Yang kedua, residual 172. Ini adalah derajat kebebasan untuk sisa atau error, yaitu di mana jumlah total observasi 173 adalah jumlah variabel independen 1. Yang ketiga, total 173 merupakan total derajat kebebasan. Selanjutnya, mean square. Yang pertama, regression 50.088. Nilai ini diperoleh dari membagi sum of square regression dengan derajat kebebasan regresi. Yang kedua, residual 2.728. Nilai ini diperoleh dari membagi sum of squares residual dengan derajat kebebasan residual. F atau value 18.361. Rasio antara mean square regression dan mean square residual. Nilai F yang besar menunjukkan bahwa model secara signifikan menjelaskan variasi dalam data. Significance atau sig. Nilai sig adalah 0.000 menunjukkan bahwa hasil signifikan secara statistik biasanya dibandingkan dengan alfa 0.05. Ini berarti model regresi dengan variabel independen life satisfaction secara signifikan memprediksi variabel dependen gratitude. Interpretasi keseluruhan, tabel ANOVA menunjukkan bahwa model regresi signifikan secara statistik dalam menjelaskan hubungan antara life satisfaction dengan gratitude. Nilai F yang besar 18.361 dan nilai signifikan 0,000 mendukung bahwa ada hubungan yang nyata antara kedua variabel ini. Yang pertama adalah model, menunjukkan nomor model yang digunakan dalam analisis. Dalam hal ini adalah model 1. 2. Unstandardized coefficient. Ini adalah nilai koefisien regresi yang tidak distandari atau konstan. Nilainya adalah 10.321. Menunjukkan intercap dari model yang berarti ketika variabel independen atau left justification bernilai 0, nilai variabel dependen gratitude diperkirakan sebesar 10.321 dan left justification adalah nilai 345, menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1 unit dalam life satisfaction akan meningkatkan nilai gratitude sebesar 345 unit.
Dengan asumsi semua variabel lain tetap konstan. STD error ini adalah kesalahan standar dari koefisien yang tidak distandari. Untuk konstan, kesalahan standar adalah 1251 dan untuk left satisfaction kesalahan standar adalah 0,080. Ini menunjukkan seberapa akurat koefisien tersebut diestimasi. Berikutnya ada standardized coefficient. Ini adalah koefisien yang telah distandari yang memungkinkan perbandingan kekuatan pengaruh variabel independen dalam model. Beta untuk left satisfaction adalah 0,311 menunjukkan pengaruh positif yang signifikan, tapi tidak sekuat koefisien lainnya. Jadi, kesimpulannya dari tabel ini kita dapat menyimpulkan bahwa left satisfaction memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap gratitude. Koefisien yang tidak distandari menunjukkan dampak kuantitatif dari left satisfaction terhadap gratitude. Sementara nilai signifikasi menunjukkan bahwa hubungan ini tidak mungkin terjadi hanya karena kebetulan.